Jadi, selamat pagi kepada Bu Dervi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Theo Bernardus Yanipar. Saya dari kelas 11 BM2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal deret geometri yang berhubungan dengan bidang fisika, teknologi, dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pada soal yang pertama, kita akan membahas tentang deret geometri pada bidang fisika. Nah, soal yang pertama adalah bandul adalah sembarang objek yang digantungkan pada suatu titik dan dibiarkan untuk mengayun dengan bebas di bawah pengaruh dari gaya gravitasi. Nah, misalkan ayunan satu bandul masing-masing panjangnya 0,8 dari ayunan sebelumnya. Lama-kelamaan, ayunan bandul tersebut akan semakin pendek dan akan berhenti, walaupun secara teoritis tidak akan pernah berhenti. Berapakah panjang lintasan bandul pada ayunan ke-6 jika ayunan pertamanya adalah 125 cm? Nah, ini kita membahas tentang bandul. Maka ini berhubungan dengan bidang fisika. Nah, penyelesaiannya. Dari soal, kita diminta untuk mencari panjang lintasan pada ayunan bandul yang ke-6. Nah, yang diketahui pada soal yang pertama, panjang mula-mula lintasan pada ayunan pertama adalah 125 cm. Maka dapat diperoleh bahwa U1 adalah 125 cm. Yang kedua, pada soal diberitahu bahwa setiap lintasan bandul yang selanjutnya adalah 0,8 dari panjang lintasan sebelumnya. Maka di sini kita dapat mengetahui bahwa rasio dari barisan selanjutnya adalah 0,8 dari barisan sebelumnya. Nah, yang ditanya pada soal adalah panjang lintasan pada bandul yang ke-6. Nah, oke. Nah, kita jawab. Yang pertama diketahui dari soal itu adalah U1. U1 yaitu 125 cm. Nah, baru yang kedua diketahui rasio. Rasio adalah 0,8. Nah, untuk mengetahui suku ke-6 dari lintasan bandul tersebut, maka kita harus mengetahui yang pertama adalah rumus suku ke n dari barisan geometri. Maka UN sama dengan A dikali R di pangkat N kurang 1. Itu adalah rumus untuk suku ke n barisan geometri. Nah, maka untuk mencari lintasan pada ayunan ke-6, maka kita akan mencari U6. Nah, berarti U6 sama dengan U1 dikali R pangkat 6 kurang 1. Berarti U1 kali R pangkat 5. Nah, masukkan substitusi nilai U1 dan R yang sudah diketahui tadi. Nah, U1 adalah 125 cm dan R sama dengan 0,8. Maka U6 akan didapat hasilnya yaitu 40,96 cm. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa panjang lintasan bandul pada saat ayunan ke-6 adalah 40,96 cm. Yang kedua, pada suatu desa X, terdapat peternakan ayam yang memiliki ayam yang banyak. Pada suatu saat, muncullah virus yang menyerang ayam-ayam tersebut, sehingga jumlah ayam pada peternakan itu berkurang terus-menerus. Jika jumlah ayam tiap hari berkurang, jumlahnya menjadi 0,6 dari jumlah sebelumnya. Dan jumlah awal ayam pada peternakan itu 100.000 ekor. Maka jumlah ayam pada hari kelima di kampung tersebut adalah, jadi ini soal ini berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Ini berhubungan dengan virus yang menyerang ayam sehingga ayamnya terus berkurang karena mati terkena virus. Nah, jadi kita bahas penyelesaiannya. Nah, pada soal di atas diketahui bahwa ayam yang ada di desa tersebut berkurang serupa dengan deret geometri, sehingga kita dapat mencari menggunakan rumus dari deret geometri. Nah, diketahui pada soal adalah jumlah ayam awalnya atau yang disebut U1 itu adalah 100.000 ekor dan rasionya adalah 0,6. Nah, soal di atas meminta jumlah ayam pada hari kelima di desa tersebut karena ayam pada desa tersebut berkurang terus-menerus yang diakibatkan oleh virus. Kita jawab. Karena diminta adalah jumlah ayam pada hari kelima, maka kita dapat mencari nilai dari suku kelima atau U5. Nah, kita gunakan lagi rumus dari suku ke N dari geometri. Rumusnya yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, berarti U5 sama dengan 100.000 dikali 0,6 di pangkat 5 kurang 1 atau sama dengan 4. Maka U5 adalah 100.000 dikali 0,6 pangkat 4.
maka akan terdapat hasil akhirnya U5 adalah 12.960 ekor. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah ayam pada hari kelima karena ayam yang terus mengurang diakibatkan virus adalah 12.960 ekor. Lanjut soal yang ketiga. Ini berhubungan dengan teknologi. Nah, perusahaan teknologi mengembangkan serangkaian prosesor yang meningkatkan kecepatan pemrosesan data. Jika prosesor pertama memiliki kecepatan 2 GHz dan setiap prosesor selanjutnya meningkatkan sebesar 50%. Tentukan kecepatan prosesor pada prosesor yang ke-15. Jadi ini kita ibaratkan setiap prosesor selanjutnya memiliki peningkatan yang lebih. Jadi berarti kecepatan prosesor ke-15 berarti pasti lebih cepat daripada yang prosesor pertama. Nah, soal di atas merupakan soal yang berhubungan dengan teknologi. Pada soal dikasih tahu bahwa setiap prosesor memiliki kecepatan yang berbeda-beda dan terus meningkat. Peningkatan setiap prosesor memiliki pola yang berhubungan dengan deret geometri. Maka, untuk memecahkan masalah, yaitu mendapatkan kecepatan dari prosesor yang ke-15, kita dapat menggunakan rumus suku ke N dari deret geometri. Yang pertama, kita dapat mencari informasi yang diberitahu pada soal. Diketahui U1 sama dengan 2 GHz. Dari mana 2 GHz? Karena dibilang jika prosesor pertama memiliki kecepatan 2 GHz. Misalkan bahwa kecepatan pertama tersebut adalah kecepatan prosesor yang pertama. Sehingga kita perlu mencari kecepatan prosesor yang ke-15 dengan rasio 150% karena meningkat 50%. Berarti rasio 1,5. Nah, ditanya pada soal adalah kecepatan prosesor yang ke-15. Untuk mendapat nilai dari kecepatan prosesor yang ke-15, maka kita harus mengetahui suku keberapa yang harus dicari. Ditanya adalah prosesor yang ke-15, maka kita harus mencari U15. Nah, rumus dari suku ke N dari geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Berarti ubah N menjadi 15, berarti U15 sama dengan U1 dikali R pangkat 15 kurang 1, atau R pangkat 14. Nah, U15 sama dengan 2 dikali 1,5 pangkat 14. Maka U15 sama dengan 583,85 dan selanjutnya. Maka dapat disimpulkan bahwa kecepatan prosesor yang ke-15 adalah 583,85 titik GHz. Nah, sekianlah pembahasan soal deret geometri yang berhubungan dengan teknologi kehidupan sehari-hari dan juga biang fisika. Terima kasih.